Tidak dapat menemukan enaknya atau lezatnya zikir kecuali illa man dzaqa wahsyatal ghaflah, kecuali seseorang yang merasakan galaunya lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi kan antara senang sama sedih itu kan, senang lawannya sedih ya, bahagia sengsara. Orang nggak mungkin merasakan bahagia kalau ketika dia nggak tahu sengsara. Dengan tingkatan yang udah tinggi, fa'amal mustagriqu fala yajidu unsan wala wahsyatan. Beda dengan orang yang sudah tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala. Kalau orang yang tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala atau tenggelam dalam zikir tenggelam dalam zikir, maka dia itu tidak menemukan bahagia, tidak menemukan kesedihan. Semuanya ya biasa-biasa aja. Itu tuh. Bahkan wala yakhafu min sabu'in aw hayatin, dia itu tidak takut dari binatang buas dan dari ular, berbisa sekalipun, segede apa berbisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi maulah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahnu ta'lim wa nafil intifad dzikra wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatha la tamsuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin santri Ponpes TKN Mubarak, hafizakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan kalau di sini halaman 28. Oke, cetakan ya. Berapa? Ini halaman berapa? Hiji. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat. Allah dini haula kulli niyatin shalih wa la manawa bihi asrafuna shalih wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah halaman 28, yang cetakan Darul Fikr halaman 21. Ilan qala wa alam ya akhi annahu la yajidu unsa dzikri illa man dzaqa wahsyatal ghaflati. Fa amal mustaghriqu fala yajidu unsan wala wahsyatan wala yakhafu min sabu'in aw hayatin. Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Nawina ta'allum nafil intifa' dzikra tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah Al-Wasiyatil ala fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan sebelumnya sedikit dibahas oleh musannif rahimahullah mengenai apa saja keutamaan zikir. Bahwa zikir itu merupakan miftahul ghaib, kunci keghaiban, wajadibul khair,
penarik segala kebaikan. Wa anisul mustawhish, dan penghibur dari orang-orang yang galau. Wa mansyurul wilayah, dan zikir itu merupakan SK, surat kerja kewalian dari Allah Ta'ala. Sehingga karena saking besarnya keutamaan zikir itu, terutama bagi para murid, jangan sampai para murid ini meninggalkan zikir. Lalu bagaimana dengan seorang yang berzikir? Dimana zikir ini kan faedahnya banyak, ya kan? Sementara ketika kita berzikir kita masih galau terus. Zikir sementara pikiran kita, hati kita condong kemana-mana, ya kan? Gimana? Ya udah, nggak masalah, yang penting mah kita itu zikir terus. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kata beliau, la tatruki dzikra li adami huduri kama Allahi fihi. Jangan sekali-kali kau itu meninggalkan zikir ketika atau karena engkau tidak merasakan kehadiran Allah Ta'ala dalam zikir. Fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a hudurin. Ya. Karena mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mengangkat. Lianna ghaflatakan wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatikan wujudi dzikrihi. Ya, karena kau lalai tapi dalam zikir kepada Allah itu lebih baik. Karena engkau lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala itu lebih parah daripada orang yang gak zikir sama sekali, ya kan? Dan fa'asan yarfa'aka min dzikrin ma'wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'wujudi yaqadhatin. Ya, karena mudah-mudahan Allah Ta'ala itu bisa mengangkat posisimu dari zikir yang lalai kepada zikir yang sadar. Wa min dzikrin ma'a yaqadhatin ila dzikrin ma'wujudi hudurin, dari zikir yang sadar kepada zikir yang merasakan kehadiran Allah. Wa min dzikrin ma'wujudi hudurin, dan dari zikir bersama dengan adanya hadir bersama Allah Ta'ala kepada zikir ma'ghaibatin amma siwal madhkur, dan dirinya lenyap dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madzalika 'alallahi bi'ajiz. Dan ini merupakan sebuah solusi lah bagi kita ini, golongan yang masih belajar untuk berzikir, di mana ketika kita ini zikir tetapi masih ghaflah, masih lalai, masih pikirannya kemana-mana, masih galau mikirin sana sini, ya nggak masalah. Kenapa? Ya karena bisa jadi ketika kita itu istiqomah dalam zikir selama beberapa bulan, selama beberapa tahun, maka Allah Ta'ala itu akan memindahkan kita dari posisi yang lebih baik. Sehingga jangan sampai kita ini berputus asa. Kemudian pada malam hari ini, wa'alam ya akhi annaka annahu la yajidu unsad dzikri illa man dzaqa wahsyatal ghaflah. Jadi ketahuilah wahai saudara, jadi aku dulu orang ya. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa tidak menemukan kebahagiaan zikir, tidak dapat menemukan enaknya atau lezatnya zikir kecuali illa man dzaqa wahsyatal ghaflah, kecuali seseorang yang merasakan galaunya lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi kan antara senang sama sedih itu kan, senang lawannya sedih, ya. Bahagia sengsara. Orang nggak mungkin merasakan bahagia ketika dia nggak tahu sengsara. Orang tidak akan tahu apa itu sedih kalau dia itu tidak mengetahui apa itu. Nggak bisa dibalik itu kan. Bahagia sengsara. Orang tidak akan merasakan kebahagiaan kalau dia tidak akan merasakan sengsara. Segini lagi. Ini pendekatan aja. Si boy ini tidak mungkin merasakan betapa indahnya
ya kan? Berpacaran dengan seorang cewek, ya kan? Aha. Kecuali kecuali si boy ini apa? Pernah ditolak, ya kan? Pernah ditolak oleh cewek. Jadi beda dengan seseorang yang pertama kali nembak seorang cewek, ya. Dia merasakan senang, ya kan? Senang kan? Tapi mungkin biasa-biasa aja senang. Nah, tetapi kalau dia itu pernah ditolak oleh seorang cewek, nah kemudian dia nembak perempuan cewek yang lain, kemudian diterima, itu bahagianya beda, bro. Nah, benar boy. Nah, sehingga seseorang itu tidak akan menemukan manisnya zikir, indahnya zikir, kecuali dia itu pasti merasakan ketidakenakan, kegalauan, ghaflah, tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ini bagi kalangan tadi ya. Ya artinya dia ini mencari momen-momen, saat-saat atau waktu-waktu di mana dia ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena kalau dia tidak berzikir dia akan galau gitu. Dia akan kehidupannya itu akan acak-acakan gitulah. Tidak merasakan ketenangan, tapi ketika dia ini berzikir, nah dia merasakan apa? Merasakan bahagia. Gitu. Sehingga dua hal ini pasti dirasakan oleh seseorang. Tapi ini untuk golongan mubtadi, pemula. Nah, doang orang gitu tak. Nah, beda dengan tingkatan yang sudah tinggi. Fa'amal mustagriqu fala yajidu unsan wala wahsyatan. Beda dengan orang yang sudah tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala. Kalau orang yang tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala atau tenggelam dalam zikir, bela, tenggelam dalam zikir, maka dia itu tidak menemukan bahagia, tidak menemukan kesedihan. Semuanya ya biasa-biasa aja. Itu tuh. Bahkan wala yakhafu min sabu'in aw hayatin, dia itu tidak takut dari binatang buas dan dari ular, berbisa sekalipun, segede apa berbisanya. Ya, jadi intisarinya, orang itu tidak akan merasakan kenikmatan zikir kalau dia itu belum pernah lalai ke Allah Ta'ala, belum pernah lupa ke Allah Ta'ala. Ya, bagi kalangan itu. Tapi kalau untuk kalangan yang sudah senior, yang zikir itu sudah menancap di dalam hatinya, dalam dirinya, di dalam ruhnya, bahkan di latifatul qalab gitu ya. Ya, dia sama sekali tidak akan apa? Takut. Maka ada suatu cerita senangnya. Ada seorang ahlu sufi, kalau tidak salah di zamannya Syabul Hasan Syadzili Allahu Ta'ala. Dia menemui seorang pemuda, di mana Syabul Hasan Syadzili ini sudah tahu bahwa pemuda ini adalah pemuda yang ahli zikir. Kamu dari mana? Saya dari padang pasir, dari hutan, segala macam lah, berkelana dia selama bertahun-tahun. Terus apakah kau itu tidak takut dengan adanya singa, binatang buas, bela? Tidak takut dengan ular, tidak takut dengan iblis, dengan jin, segala macam yang suka ganggu manusia? Bukan. Kenapa? Kata pemuda tadi, man khafallaha khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu akan takut kepada diri, sehingga dalam dirinya sudah tidak ada ketakutan lagi. Gitu. Nah, ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dimunculkan, bisa dicapai ketika seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau di awal kitab itu kan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdullah Basyaroni bahwa setan itu akan pingsan ketika mendekati orang yang ahli zikir. Nah, dites aja nih kalau memang kita ini adalah ahli zikir, ya kan, ke tempat yang angker yang banyak genderuwo, pocong segala macam, bela. Ya, amaja, misalkan amaja ini merasa bahwa diri beliau ini adalah orang yang ahli zikir, itu udah datang ke tempat-tempat itu. Tinggal yang didapatkan itu, apakah sebaliknya apakah amaja ini takut kepada jin
atau setan, genderuwo, bebegik, segala macam. Atau sebaliknya mereka yang takut ke aja. Gitu. Kalau memang tempat yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang angker dimasuki oleh amaja, dan ternyata di situ saya naon jadinya biasa baik, angker-angker, gak ada sama sekali keangkeran segala macam, gak ada. Ya berarti benar amaja dipikir. Tapi kalau sebaliknya, ya kan, justru amaja yang ketakutan, berarti zikirnya belum masuk ke dalam diri, gitu kan. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi itu adalah gambaran mengenai orang yang sudah tenggelam di dalam zikir, di mana dia tidak menemukan rasa sedih, tidak menemukan rasa kecewa, tidak menemukan rasa bahagia, ya, tapi kebahagiaannya hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang yang akan dibahas oleh musannif Syekh Abdullah Asy'arani adalah tentang dalil-dalil atau hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan zikir. Maka kata beliau, ba'da dzikri mana bahna ka alaihi min fa'idat dzikri, dan setelah menyebut apa yang telah kami perhatikan, kami ingatkan kepada kau yang berupa kaidah-kaidah zikir. Maka fal nurid ilaika syai'an min fadlihi. Ya, maka kami akan menyebutkan sedikit dari keutamaan zikir, yaitu melalui hadis-hadis ya, li'annal qalba yaqwa bil ittila'i 'ala dalil, ya, karena hati itu biasanya senang. Hati itu biasanya kuat, lebih mantap ketika tahu tentang dalil. Hujah. Ya biasanya kamu sholat ngapain? Kan? Kita kan tahu bahwa sholat itu wajib. Ya. Kamu kok bisa berkesimpulan bahwa sholat itu wajib? Atau iyalah. Ya, kata guru saya, sholat itu wajib. Oke, satu. Tapi kalau yang diketahui atau dikuasai oleh dirinya itu adalah dalil-dalil tentang ayat-ayat Al-Quran, artinya dalil nakli, dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis, itu lebih pede. Kamu sholat kenapa? Ya iya, Allah Ta'ala wajibkan kepada saya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, Al-Quran kan. Kemudian dalam hadis kutiba bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah. Ada salat. Terus puasa, tahu dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tahu dalil sehingga dia lebih mantap dalam melaksanakan segala sesuatu. Nah, kemudian pada teks yang kita baca, di sini beliau Syekh Abdullah Asy'arani akan menyebutkan apa saja dalil-dalil tentang keutamaan zikir dari ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pertama kali disebutkan adalah Farwa Syekhani wa ghairuhuma marfu'an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga selain beliau. Jadi kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu jelas sahih. Apalagi diperkuat dengan para perawi atau imam-imam yang lain, itu lebih kuat lagi. Hadis Imam Bukhari dan Muslim itu jelas. Kata beliau, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa izkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal warik wa khairul lakum an talqaw aduwakum fatadribu anaqum wa yadribu anaqum. Maukah kalian itu saya beritahu olehku dengan amal-amal yang paling baik, dengan amal-amal yang paling bersih di sisi Allah Ta'ala, amal yang paling tinggi dalam derajat kalian, dan amal yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan amal yang lebih baik daripada kalian berjihad, yaitu dengan kalian menemui musuh kalian sehingga mereka itu memutus leher kalian dan kalian memutus leher mereka. Kata sahabat, qaulu bala. Kata sahabat, iya wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa sih amal-amal yang terbaik dari yang tadi dijelaskan dari sebelumnya. Qala, maka kata Rasul, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah Ta'ala itu adalah sebuah amalan yang amal yang terbaik.
dan yang paling suci, paling bersih di sisi Allah Ta'ala, paling tinggi dalam derajat. Lebih baik, amal yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad. Ya, ini lebih baik daripada jihad. Jadi zikir, saking besarnya keutamaan zikir ini, Rasulullah SAW itu bahkan di dalam ayat Al-Quran sekalipun itu sering disebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketahuilah oleh kalian semua bahwa dengan zikir kepada Allah tatma'in, maka al-qulub, maka hati manusia itu akan menjadi tenang. Sangat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, dan seterusnya. Itu satu dalil pertama ya. Jadi ini adalah keutamaan zikir, bahwa zikir adalah sebaik-baiknya amal. Kedua, warwa syekhani marfu'an yaqulullahu azza wa jalla ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, aku ini berada pada sangkaan hamba kepada wa ana ma'ahu idza dzakar, dan aku bersama hamba ketika dia berzikir kepadaku. Jadi Allah Ta'ala itu gimana sangkaan kita? Artinya ketika kita ini memiliki keyakinan bahwa kalau saya ini nggak kerja, maka saya tidak akan dapat duit, maka saya akan tidak makan, maka rizki yang diturunkan kepada orang yang memiliki faham yang seperti ini atau digitukan oleh Allah Ta'ala, karena dia menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang seperti itu, ya maka rizki pun akan sampai kepadanya dalam keadaan apa? Capek. Tapi sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang berkeyakinan dalam dirinya bahwa najan aing tegawe najan aing tegawe, tapi saya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, mengejar keikhlasan, mengejar taubat, merasa diri sebagai orang yang banyak dosanya, yang mungkin tidak diampuni oleh Allah Ta'ala ketika melihat banyaknya dosa. Nah, mungkin dengan seperti itu justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan pintu rezeki bagi hamba yang memiliki keyakinan seperti itu. Nah, jadi memang kalau manusia itu terbagi menjadi dua golongan, ada makom kasab, ada makom kasab atau ikhtiar ya, dan makom tajarrud atau tawakal. Jadi memang Allah Ta'ala itu menempatkan manusia pada porsinya. Ketika seorang manusia itu masih dalam dirinya masih ada keraguan mengenai rezeki, ya udah nggak apa-apa, kamu bekerja biar tidak, atau untuk menghilangkan tadi keraguan dalam hatinya. Kalau untuk golongan yang kedua, di mana mereka adalah golongan yang ahli tawakal, golongan yang ahli tajrid, ya mereka nggak kerja, tapi menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti memang di pembahasan yang akan datang akan disebut dengan istilah zawiyah ya. Jadi zawiyah itu adalah kalau zaman sekarang ya pesantren itu, yang di dalamnya itu khusus atau santrinya itu namanya fakir ya, fakir. Jadi fakirnya bisa berarti fakir hakiki, bisa fakir majazi, teman. Jadi fakir hakiki itu memang dia nggak memang nggak benar-benar nggak punya baju. Jadi bajunya itu memang benar-benar satu doang, nggak punya salin gitu. Dan untuk makan pun seadanya. Ketika memang ada yang memberikan kepada zawiyah itu, maka mereka akan makan. Dan ketika tidak ada makanan yang datang ke zawiyah atau ke pesantren itu, dia tidak akan makan tapi berpuasa. Gitu. Dan ini adalah istilah-istilah fuqara. Jadi bedanya antara murid dengan fakir, kalau murid itu bebas. Artinya dia tidak mengikatkan diri. Bisa jadi dia itu termasuk dari golongan fakir. Cek kurang teh bahasa santri teh. Jadi seorang murid itu bisa menjadi posisi santri yang berada di dalam zawiyah, berada di dalam pesantren. Dan murid itu juga bisa di luar zawiyah, di luar pesantren. Gitu. Ada dua hal yang seperti itu. Nanti kita akan temukan pada tempat. Walhasil ana inda dzanni abdi bi, sehingga harus dibedakan terkadang ketika menyebutkan
fakir dengan murid itu sedikit ada perbedaan. Oke, lanjut. Oke. Ana indadzan abdi beres. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku kata Allah taala bersama dengan hambaku ketika dia berzikir. Innallaha, misalnya apa itu? Innallaha fasbir innallaha ma'ana. Dengan innallaha, sebenarnya Allah taala itu bersama kami. Jadi kebersamaan Allah itu gimana sih? Apakah bersama fisiknya gitu? Itu enggak lah. Jadi ruhnya hamba itu bersama Allah taala. Kalau secara fisik mustahil. Mustahil. Jadi ruhnya, ya kan, dalam sirnya dia bersama cintanya, bersama rahmatnya, bersama ampunannya, dan seterusnya gitu lah. Itu kan versi penafsiran yang ada itu. Jadi ruhnya bersama Allah taala. Kan sesuai dengan hadis yang lain itu. Fabi yasma wa bi yatakallam wa bi yubsir, di mana olehku dia berbicara, olehku dia mendengar, olehku dia berjalan, dan seterusnya ada. Ya, artinya dia dikuasai oleh Allah taala, sehingga apa yang dia lakukan itu bukan atas perintah dirinya tapi atas perintah Allah taala. Apapun itu. Ya. Asyarani fi kitabihi al-anwar al-qudsiyah fi ma'rifati qawaid sufiyah halaman 28, yang cetakan Darul Fikr halaman 21. Ilan qala wa alam ya akhi annahu la yajidu unsa dzikri illa man dzaqa wahsyatal ghaflati. Fa amal mustaghriqu fala yajidu unsan wala wahsyatan wala yakhafu min sab'in aw hayatin. Wa alam manurus sapa sira ya akhi dulur ingsun annahu ing teman setuhune kelakuan. Iku la yajidu ora nemu sapa zakir atau sapa murid unsadik la yajidu ora nemu unsadikri ing bahagiane zikir atau kebahagiaan zikir ilaman angin sapa wong zaka kang ngrasakaken sapa man wahsyatal ghaflati ing kegalauane ghaflah lalai. Famal mustagriqu anapun wong kang tenggelam, fala yajidu mongko ora nemu sapa mustagriq unsan ing kebahagiaan wala wasyatan lan ora ing kegalauan. Wala yakhafu lan ora wedi sapa mustagriq min sabu'in saking binatang buas aw hayatin utawa orai ular. Wa ba'da dzikri ma lan ing dalam sawise nyebutaken barang nabahnaka kang nginget-ngingetaken sapa kita ing sira alaihi ing atase ma. Nyatane min faidati dzikri saking faidah zikir. Bal nurid moko becik nyebutaken sapa kita ilaika maring sira syai'an. Ing suwi-wiji min fadlihi saking keutamaan zikir li anal qalba krana temen setuhne ati iku ya kuwae ku kuat apa ati bil ittilai. Bil ittilai kelawan ngawruhi. Alat dalil yang atase dalil. Farwa mongko ngriwayataken sapa Syekhon Imam Bukhari Muslim wa ghairuhuma lan saliyane Syekhon marfu'an hale marfu' ala nabiukum anata unabiukum atau iling-iling unabiukum aweh kabar sapa ingsun ing sira kabeh bi khairi a'malikum kelawan bagus-bagusé amal sira kabeh wa izkahalan paling suci-sucine amal inda malikikum ing dalam sandinge raja atau maharaja sira kabeh. Wa arfa'ihalan paling luhur-luhure amal fi darajatikum ing dalam pira-pira derajat sira kabeh. Wa khairin lan luwih utama lakum kedue sira kabeh min infaqi dzahabi saking ngeinfakaken emas wal wariki lan perak. Wa khairin lan kang luwih utama lakum kedue sira kabeh min antal qaum
saking yen to nemu sapa sira kabeh aduwakum ing musuh sira kabeh fatadribu mongko padha mukul sapa sira kabeh anaqahum ing pira-pira gulune lehere aduwukum wa yudribu lan padha mukul sapa aduwukum anaqakum ing pira-pira leher gulu sira kabeh. Qalu ngucap sapa sahabat bala nggih kala dawuh sapa Rasul zikrullah utawi khairu amalikum iku zikir Allah. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.